Bersama-sama kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Segala hormat, segala pujian, segala kemuliaan dari kekal sampai kepada kekal. Kami berikan kepada satu nama yang olehnya kami beroleh keselamatan. Nama yang telah mati di kayu salib, nama yang bangkit pada hari yang ketiga, nama yang naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa, yang akan turun kedua kali untuk menyelamatkan setiap kami. Nama Tuhan kami Yesus Kristus, nama yang kami banggakan, nama yang kami sembah, nama yang kami agung, nama yang kami percayai. Terpujilah namamu Tuhan dari kekal sampai kepada kekal. Kami rasakan hadiratmu di tengah-tengah kami. Kami rasakan kuasamu mengalir di tengah-tengah kami. Sekalipun kami terpisah secara ruang dan waktu, tapi berkat Tuhan tetap masuk ke dalam kehidupan kami. Tuhan kami tidak dapat dibatasi oleh keadaan. Tuhan kami tidak dapat di stop oleh yang namanya kuman sakit penyakit. Tuhan kami berkuasa di bumi dan di surga. Terima kasih untuk hadiratmu yang suci dan kudus. Terima kasih untuk perkenanmu atas setiap kami. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pemakaianmu bagi para tim pujian penyembahan. Pakai juga hambamu. Setiap kata kalimatnya ada tanda, ada kuasa, ada mukjizat. Setiap kata kalimatnya isi hati Tuhan yang disampaikan. Setiap kata kalimatnya, setiap telinga yang mendengar diubahkan hidup mereka. Ikatan dilepaskan, penyakit disembuhkan, pulang bawa berkat, bawa mukjizat. Jaringan yang kami pakai kami serahkan dalam tangan Tuhan Yesus, jaringannya lancar. Bahkan kami berdoa, siapapun pencuri benih kebenaran firman Tuhan kami patahkan kuasanya. Allah Roh Kudus, Engkau disambut di tengah-tengah kami. Masuk ke dalam kamar mereka, masuk ke dalam hati rumah mereka, masuk ke dalam setiap pikiran kami. Sederhanakan firman-Mu, buat umat-Mu menjadi berkat. Nama Yesus yang dipermuliakan. Di dalam satu nama yang ajaib, jemaat Tuhan, minyak dan anggur Tiberias, sama-sama kita katakan amin, haleluya. Kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan. Kita silakan duduk kembali saudara. Haleluya, puji Tuhan. Senang sekali saya bisa kembali melayani saudara dalam ibadah live streaming pada hari ini, pada September 20 September 2020, Gereja Tiberias Indonesia. Atas perkenanan Tuhan, atas pemakaian Tuhan, dan atas kehendak Tuhan, saya mengucapkan terima kasih kepada Gembala Sidang Bapak Pendeta Pariyaji, bersama Ibu Darniati Pariyaji, yang telah mempercayakan saya untuk melayani di gereja yang sangat luar biasa ini. Terimalah salam dari mimbar ini. Shalom Tiberias. Haleluya, shalom Tiberias. Dahsyat saudara ya. Bagi saudara yang belum tahu saudara, gereja Tiberias tetap menjalani ibadah saudara. Bagi daerah Jakarta memang sementara waktu kita melayani ibadah secara online, tidak offline. Tidak ada tatap muka. Biasanya Gading Nias ini penuh saudara. Tapi karena sesuai peraturan pemerintah untuk daerah DKI Jakarta saudara, bahwa ibadah untuk sementara waktu kita berdoa agar hanya 1-2 minggu. Agar minggu depan, minggu ketiga kita kembali beribadah. Katakan amin dulu. Haleluya saudara. Dan untuk daerah Serpong saudara, Alam Sutra, daerah Tiberias BSD, Tiberias Palem Semi, Tiberias Teras Kota tetap dibuka. Tiberias daerah Tiberias Bekasi, Tiberias BCP, Tiberias Mega Bekasi, Tiberias Grand Mall Bekasi tetap buka. Untuk daerah Tiberias Cibubur juga tetap buka. Wiladatika, Newton, Tiberias banyak sekali saudara, Tiberias Newton, Wiladatika, Tiberias Boston dan sebagainya tetap dibuka. Daerah Cinere, daerah Bintaro tetap dibuka. Karena ada banyak tadi masuk ke dalam WA saya, ke dalam DM saya yang dia pikir semuanya tutup. Tidak saudara, hanya Jakarta yang tutup. Puji Tuhan. Sama-sama keluarkan pulpen saudara, keluarkan catatan saudara. Kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Namun terlebih dahulu saudara yang bawa Alkitab di rumah saudara, ayo angkat Alkitabmu tinggi-tinggi. Kita akan mengakui otoritas kebenaran firman Tuhan, otoritas kebenaran Alkitab. Sama-sama angkat Alkitabmu saudara. Walaupun saya nggak lihat, Tuhan melihatnya saudara. Haleluya. Sama-sama angkat Alkitab saudara. Sama-sama ikuti doa saya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku percaya Alkitabku ini adalah firman Allah yang hidup. Aku adalah sama seperti yang difirmankannya. Aku adalah sama seperti yang dijanjikannya. Aku yang terima firman Tuhan, hidupku tidak akan sama lagi. Yang percaya kita katakan
Amin, haleluya, dahsyat. Keluarkan pulpen saudara, keluarkan catatan saudara, kita akan kembali belajar serial khotbah tentang memikirkan ulang tentang kehidupan saudara. Saya masuk dalam seri yang kelima saudara. Seri yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Kalau saudara belum sempat mengikuti, ada banyak jemaat yang menaruh di YouTube saudara. Saudara bisa melihat saudara juga di channel Gereja Tiberias Indonesia. Saudara yang ingin cari kesaksian, saudara yang ingin cari perjamuan kudus yang dipimpin oleh Bapak Pariaji, gembala sidang saudara saya, ingin cari khotbah pendeta Aristo dan teman-teman, ada di Tiberias, Gereja Tiberias channel YouTube-nya saudara. Seri yang pertama kemarin saya membahas mengenai memikirkan ulang tentang kehidupan kita. Seri yang kedua, ketiga, dan keempat saya membahas mengenai thinking like Jesus atau berpikir seperti Yesus. Dan seri yang kelima ini kita akan membahas mengenai view of yourself, atau cara saudara memandang kehidupan. Cara saudara memandang diri saudara. Cara saudara melihat siapa saudara. Cara saudara mengenal tentang diri saudara sendiri. Kalau saudara diperhatikan di gereja-gereja besar di Amerika, gambar diri, nilai diri diajar kurang lebih selama 6 bulan. Diajar kurang lebih selama 6 bulan. Karena bagi para pendeta-pendeta di luar negeri saudara, ketika saudara solid, ketika saudara kuat tentang siapa saudara di dalam Yesus, tentang apa yang saudara punya di dalam Yesus, tentang apa yang Yesus telah lakukan di kayu salib, tentang identitas saudara di dalam Kristus, maka saudara tidak akan dapat tergoyahkan. Ini yang saya pelajari dari pelayanan Bapak dan Ibu Gembala Sidang kita, Bapak dan Ibu Pendeta Pariaji. Bapak dan Ibu Pendeta Pariaji berangkat dari orang yang tidak mengenal Yesus. Dipanggil oleh Tuhan secara personal. Dijumpai, dilayani secara pribadi oleh Tuhan Yesus. Dan sampai hari ini pelayanan beliau tidak tergoyahkan oleh apapun juga. Sampai hari ini panggilan minyak dan anggur tidak tergoyahkan oleh apapun juga. Karena Pak Pariaji tahu, karena Ibu Darniati tahu panggilannya untuk memberitakan minyak dan anggur. Panggilannya untuk mengembalikan kuasa dan mukjizat. Makanya gereja Tiberias tidak pernah ikut-ikutan gereja yang lain. Gereja Tiberias tahu panggilannya. Gereja Tiberias mengerti callingnya. Mengerti apa yang Tuhan siapkan kepada pelayanan gereja Tiberias. Hari ini kita akan masuk saudara view of yourself. Kita buka kebenaran firman Tuhan. Ketika kita bicara mengenai melihat cara pandang kita. Ini menentukan dari pikiran kita. Karena apa yang saudara pikirkan akan menentukan apa yang saudara rasakan. Apa yang saudara rasakan akan menghasilkan apa yang saudara perbuat. Ada banyak orang ingin mengubah perbuatannya. Mereka salah. Karena kalau mereka ingin berubah, yang pertama kali mereka harus ubah bukan perbuatan mereka. Yang pertama kali mereka harus ubah adalah akar dari perbuatan mereka. Akar dari permasalahan mereka. Yaitu apa? Pikiran. Medan pertempuran orang percaya hari-hari ini apa? Pikiran. Dunia hari-hari ini dipenuhi oleh apa? Ketakutan. Dipenuhi oleh apa? Kekhawatiran. Dipenuhi oleh apa? Ketidakpastian. Kalau saudara baca koran, nonton TV, dengar radio, hampir tidak ada kabar baik. Beberapa waktu yang lalu saya jalan, muterin kota Jakarta, nggak turun saudara. Sama istri saya, jalan naik mobil. Kurang lebih ada 5 peti mati yang saya lihat dalam perjalanan saya. Peti mati bukan ada orang mati. Tapi pemerintah taruh peti mati atau LSM taruh peti mati. Tulisannya peti mati COVID-19. Saya tahu niatnya baik. Untuk apa? Mengingatkan orang coronavirus itu ada. Coronavirus itu nyata. Bukan buat-buatan, bukan apapun, ada. Penyakitnya ada, faktanya penyakitnya ada. Tapi saya tahu bahwa cara untuk membuat orang bertobat bukan dengan ketakutan. Kalau saudara lihat peti mati, semua display, atraksi-atraksi ketakutan dimunculkan semua. Karena iblis pengen saudara apa? Takut. Iblis pengen saudara apa? Khawatir. Iblis pengen saudara apa? Kehilangan imanmu. Yang saya takutkan dari pandemi 19 ini bukan COVID. Yang saya takutkan dari keadaan sekarang bukan miskinnya. Yang saya takutkan dari keadaan sekarang bukan, mohon maaf ya, ekonomi turun, bukan. Yang saya takutkan dari keadaan sekarang adalah orang-orang mulai mempertanyakan Tuhan. Orang-orang mulai mempertanyakan Tuhan. Orang-orang mulai meninggalkan Tuhan.
Orang-orang mulai tidak percaya kepada gereja. Orang-orang mulai tidak percaya kepada firman Tuhan. Karena goalnya iblis bukan COVID, bukan. Goalnya iblis, mohon maaf ya, bukan penyakit. Goalnya iblis bukan buat saudara miskin, bukan. Tapi goalnya iblis membuat saudara mempertanyakan Tuhan. Goalnya iblis membuat saudara mempertanyakan tentang keadaan Tuhan. Mempertanyakan tentang firman Tuhan. Kita buka kebenaran firman Tuhan. Efesus 4 ayat yang ke-23. Bapak Pendeta semangat banget, iya. Karena biasanya banyak jemaat, ini gak ada jemaat. Hanya aku dan kamu tak terpisahkan selama-lamanya. Sarang heo. Hashtag najis. Biasa udah ketawa, juru jungkir balik sini biasanya. Dia diem aja, sepi kayak kuburan. Kita buka firman Tuhan Efesus 4 ayat yang ke-23. Yang sudah di sana, sama-sama dengan saya katakan Tuhan Yesus baiknya minta ampun. Kedengeran. Tolong bantu saya, Tuhan Yesus baiknya minta ampun. 1, 2, 3. Uhuy, mantap. Ahai. Anak saya udah mulai bisa. Kalau ketemu saya, anak saya bilang ahai gitu. Saya nggak tahu dia belajar dari mana saudara. Sama-sama kita buka Efesus 4 ayat yang ke-23. Tiberias kita baca. 3, 2, 1, iya. Saya lupa nggak ada jemaat saudara. Biasanya banyak suara tapi nggak ada orang. Yuk sama-sama yuk kita baca. Supaya kamu apa? Dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Ketika engkau bertobat. Yang pertama kali berubah adalah rohmu. Statusmu dari orang berdosa menjadi anak Tuhan. Katakan amin. Dan tapi yang butuh proses adalah pikiranmu. Pikiran saudara masih pikiran yang lama. Karena pikiran itu adalah pusat data bank. Pikiran saudara yang akan menentukan perbuatan saudara. Sejarawan atau ahli mencatat dalam satu hari manusia memikirkan kurang lebih 60.000 sampai 80.000 pikiran setiap hari. Kalau dalam 1 jam kurang lebih ada 5.000 pikiran satu hari. Pikiran-pikiran itu yang saudara pikirkan. Seringkali kita kan bisa bicara sama diri kita sendiri. Yang kita ngomong gitu, kita mikir gini, kita ngomong sendiri, jawab sendiri. 60.000 sampai 80.000 pikiran satu hari. Itu kalau laki-laki. Kalau perempuan 23 juta pikiran satu hari. Pikiran kita. Pikiran kita ini yang harus diperbarui. Pikiran yang takut, pikiran yang khawatir, pikiran yang gentar. Harus diperbarui. Alkitab katakan demikian dalam Roma 12 ayatnya yang kedua. Sama-sama kita baca. Semuanya yang ada di tempat ini, yang ada di rumah, yang ada dalam perjalanan. 3, 2, 1 ya. Janganlah. Tetapi berubahlah oleh apa? Pembaruan budimu. Sehingga apa? Kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang berkenan kepada Allah dan yang apa? Saya suka sekali dimulai, janganlah kamu serupa dengan dunia ini. Bahasa aslinya kata dunia ini menggunakan pattern of this world. Pola pikir dunia. Kurang lebih ada 5 bahasa aslinya menjelaskan. Pattern of this world, the spirit of this age, present evil age, world view, pola pikir dunia. Spirit of disobedience. Roh yang tidak mau taat. Roh yang tidak mau tunduk. Itu spirit dunia. Alkitab katakan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kerajaan surga. Alkitab tidak hanya menuntut kita berbuat baik. Tapi Alkitab mengajar kita agar pola pikir kita berbeda dengan dunia. Kalau hari-hari ini dunia dalam ketakutan, kekhawatiran, anak Tuhan tidak boleh hidup dalam ketakutan. Katakan amin. Kalau dunia hidup dalam kebencian dan sebagainya, anak Tuhan. Sama-sama bilang sama saya anak Tuhan. Sama-sama bilang sama saya punya Tuhan. Pikiran saudara yang menjadi perebutan antara kerajaan surga dengan iblis. Karena pikiran saudara akan menentukan perbuatan saudara. Saya pelajari spirit-spirit dunia. The spirit of the age atau roh-roh dunia. Atau pandangan-pandangan dunia. Saya pelajari sedang masuk ke dalam gereja hari-hari ini. Sedang masuk ke dalam gereja. Puji Tuhan. Gembala sidang saudara dan saya. Sampai hari ini menjaga kemurnian pengajarannya. Sampai hari ini beliau dengan tegas mengajar kemurniannya. Ada 3 spirit yang hari-hari ini memasuki ke dalam orang-orang Kristen.
Roh-roh dunia yang kata Paulus. Roh-roh yang sedang memerintahkan pikiran-pikiran Kristen hari ini tunduk kepada pikiran-pikiran dunia. Kalau saudara nonton TV, dengar radio, semua baca. Kita sedang dibanjiri dengan pikiran dunia. Kita sedang dibanjiri dengan pola pikir dunia. Kita sedang dibanjiri dengan sudut pandang dunia. Makanya setiap kali saya mulai khotbah, saya suruh saudara angkat Alkitab saudara. Bukan tanpa sebab. Karena saya pengen saudara tahu. Nilai diri saudara, masa depan saudara, siapa engkau di dalam Tuhan. Apa yang Tuhan bisa lakukan dalam saudara, siapa itu Yesus. Apa yang ia telah lakukan, janji-janji firman Tuhan semua ada di sini. Semua ada di firman Tuhan. Ketika engkau mengetahui itu semua, iblis gak punya kuasa sama saudara, katakan amin. Dikatakan nilai-nilai yang dunia sedang berusaha masuk ke dalam kerajaan surga. Nilai yang pertama adalah kekayaan dan kemakmuran. Ini hari-hari ini nilai yang sedang berusaha masuk ke dalam pikiran-pikiran orang Kristen. Ke dalam gereja-gereja. Hari-hari ini kita disogokkan, disodorkan pemikiran. Kalau orang kaya raya itu pasti secara spiritualnya meningkat. Kita pikir kalau kaya raya itu tanda diberkati. Saya percaya ikut Tuhan pasti diberkati, katakan amin. Tapi saya percaya tanda diberkati bukan hanya bicara kekayaan. Kalau bicara kekayaan ketika Yesus di bukit pencobaan. Iblis berkata kepada Yesus, sembah aku maka seluruh kekayaan dunia kuberikan kepadamu. Hari-hari ini ada banyak orang berpikir kalau saudara ikut Tuhan pasti kaya raya. Pasti punya mobil 10, rumah 12, pembantu 23, deposito 7 turunan, 8 tikungan, 9 putaran, 10 putar balik. Saya mau bilang sama saudara. Kita lihat kebenaran firman Tuhan 1 Timotius 6 ayatnya yang ke-17. Ya saudara saya bisa mengerti. 1 Timotius 6 ayat yang ke-17. Sama-sama kita baca. 3, 2, 1 ya. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini. Agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk untuk dinikmati. Ada 3 teologi yang sedang didebatkan oleh orang Kristen hari-hari ini. Teologi yang pertama, teologi kemakmuran. Teologi kekayaan. Ikut Tuhan pasti kaya. Orang yang kaya pasti kaya secara spiritual. Teori ini saya tentang habis-habisan. Enggak. Belum tentu orang kaya pasti spiritualnya kaya. Saudara lihat orang-orang dulu yang kaya raya. Artis-artis yang kaya raya. Yang followernya 1 juta orang follower. Taruh foto sepatu aja yang like 500 ribu. Yang komen 25 ribu. Saudara udah taruh foto, udah foto segala cara. Yang like cuma 2. Siapa? 1 saudara, 1 kepencet orang lain. Teologi kemakmuran. Teologi kemakmuran ini menggambarkan saudara dan saya kalau orang kaya pasti spiritualnya kaya. Teologi yang kedua yang menjadi perdebatan, teologi penderitaan, teologi kemiskinan. Ikut Yesus harus menderita. Ikut Yesus harus pikul salib. Ikut Yesus harus bayar harga dan sebagai. Pokoknya ikut Yesus menderita deh. Menderita, kalah yang namanya sinetron di Indosiar, di SCTV, drama Korea kalah. Pokoknya ikut Yesus menderita banget. Ini teologi penderitaan. Semakin menderita, semakin dekat Yesus. Teologi yang Tiberias pegang. Teologi yang ketiga. Teologi apa? Teologi Alkitabiah. Apa itu? Teologi yang percaya Yesus owner, kita manajer. Rumah kita yang punya Yesus. Bisnis kita yang punya Yesus. Pelayanan kita yang punya Yesus. Istri anak-anak kita yang punya Yesus. Kita siapa? Manajer. Pengelola. Kalau engkau jadikan hidup ini seperti ini. Yesus ownernya, saya manajernya, saya pengelola. Apa yang owner bilang, manajer ikut. Apa yang owner suruh, manajer ikut. Saya pastikan engkau tidak akan pernah kekurangan. Katakan amin. Karena hari-hari ada banyak orang. Demi kekayaan tinggalin Yesus. Hari-hari ada banyak orang.
demi kekayaan, lupain Yesus. Hari-hari ini ada banyak orang. Satu ayat yang tadi saya baru baca ketika sedang menyiapkan khotbah ini. Tolong tampilkan ayatnya. Dikatakan Lukas, ayat yang tadi. Kitab Lukas, ayatnya Lukas 12, ayatnya yang ke-15. Ini perkataan Yesus langsung. Katanya kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah apa? Hartanya. Sama-sama kita baca bagian terakhir. Hidupnya apa? Tidaklah bergantung daripada apa? Kekayaannya itu. Kalau saudara jadikan hartamu sebagai engkau manajer, Tuhan owner, you will be amazed sama apa yang Tuhan bisa lakukan. Saya baca berita seorang anak muda di China jual ginjalnya demi iPhone terbaru. Waktu saya pelayanan di Manado, ada seorang perempuan, anak muda, cantik, punya masa depan yang bagus menurut saya. Dia rela pergi sama om-om. Supaya apa? Bisa mencapai taraf hidup yang dunia gambarkan. Ini maksud saya. Ada banyak orang ikut Tuhan jadinya kecewa. Karena mereka pikir ikut Yesus langsung berubah jadi kaya raya dan sebagainya. Saya ulang sekali lagi, saya tidak menentang. Saya percaya anak Tuhan harus diberkati. Saya percaya ikut Tuhan tidak kekurangan. Saya percaya ikut Tuhan berkelimpahan. Tapi maksud saya gini. Petrus ketemu Yesus. Sekali ketemu Yesus, sekali menyebar jala, ratusan ekor ikan didapat. Ayat selanjutnya berkata apa? Petrus tinggalin jala, ikut Yesus. Kalau banyak orang kita bukan seperti Petrus. Seperti orang kaya yang baik, anak muda yang baik hati itu. Alkitab berkata orang kaya muda ini datang sama Yesus dan berkata, Guru, apa yang harus aku lakukan untuk kau beroleh hidup yang kekal? Apa kata Yesus? Lakukan hukum Taurat. Dan aku udah lakukan. Apa kata Yesus? Jualah seluruh hartamu. Orang muda itu pergi dengan kecewa. Kenapa? Banyak hartanya. Alkitab katakan Allah menganggap apa tidak ada seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Allah nggak menyebut musuhnya atau lawannya Tuhan adalah iblis. Allah katakan engkau tidak bisa mengabdi kepada Tuhan, tidak bisa mengabdi kepada Mammon. Ini yang mau saya bilang, spirit dunia ini, roh dunia ini sedang masuk ke dalam pikiran-pikiran anak Tuhan. Segala cara dilakukan, yang penting gua kaya. Nipu gua rela, bohongin gua rela, sikat orang gua rela. Bodoh amat sama kekristenan, bodoh amat sama kata pendeta. Kalau gua kaya, semua gua tabrak. Kalau engkau orangnya bertobat, tinggalin gereja demi cari uang. Tinggalin pelayanan demi uang. Petrus tinggalin jalannya, ikut Yesus. Diam aja nih, amin ke apa gitu. Teori kedua apa? Spirit of the age, roh dunia apa? Saya sedang membawa saudara pikiran-pikiran ini, world view, pola pikir dunia yang sedang berusaha masuk ke dalam gereja. Saya gak ngomong orang di luar sana. Karena orang di luar sana tidak dengar khotbah saya. Saudara yang dengar khotbah saya. Orang di luar sana ngakunya Kristen, tapi sikat orang boleh. Banyak orang pakai kalung salib, tapi mereka lupa mereka harus pikul salib. Banyak orang pakai kalung salib, gede-gede, bahkan salib gereja dia bawa. Tapi mereka lupa, salib yang mereka bawa itu harus mereka pertahankan dengan menjadi berkat dimanapun orang itu berada. Yang kedua, nilai diri apa, atau gambaran apa, atau world view, atau sudut pandang apa yang dunia sedang bangun. Maafkan saya gak bermaksud mengeluarkan ini. Nilai diri atau pola pikir yang sedang dibangun oleh dunia hari-hari ini adalah same sex marriage. Pernikahan sesama jenis. Don't get me wrong. Saya gak bermaksud singgung saudara. Saudara bertanya tim saya. Tadi saya bilang apa gue hapus aja ya? Apa gue ganti aja ya? Ini live streaming nih, takut nyinggung orang. Puji Tuhan tim saya dipakai Tuhan. Tim saya bilang jangan bang. Tuhan taruh. Tuhan kasih, lanjut bang. Gereja Anglikan di Amerika pecah jadi dua. Karena pendeta-pendetanya yang satu sepakat pernikahan sesama jenis. Yang satu tetap tidak sepakat. Yang sepakat pernikahan sama jenis dianggap apa? Menerapkan kasih.
Yang tidak sepakat dianggap apa? Menerapkan hukum Taurat, condemnation. Kan kebalik. Jadi jangan ngaco. Jadi yang kita dibodoh-bodohin gitu. Melakukan kejahatan, melakukan melanggar firman Tuhan, kita bilang kasih. Mohon maaf, saya tidak mau memunculkan isu ini untuk menghakimi saudara, enggak. Saya pun sudah ditinggal beberapa jemaat yang enggak setuju sama pandangan saya ini. Salah satu geng jemaat di salah satu cabang, saya tahu suka ikut saya. Ketika saya khotbah tentang ini, 4-5 orang enggak pernah muncul lagi di khotbah saya. Tapi saya belajar dari Papa Aryaji Gembala Saudara dan saya. Saya siap dibenci demi menyatakan kebenaran firman Tuhan. Ada jemaat yang email kami, para hamba Tuhan marah. Pak Pendeta jangan gitu dong. Pak Pendeta menghakimi. Pak Pendeta, saya tidak menghakimi. I do love you. Saya mengasihi saudara. Pak Pendeta harus mengasihi dong. Saya mengasihi saudara, maka saya ingat. Ada banyak orang berkata dengan kalimat kasih. Kasih jadi murahan sekarang. Kasih gak ngerti lagi artinya. Kasih sekarang bicara untungnya buat gua apa. Kalau saudara punya anak saudara mau pergi ke jurang. Nah hati-hati ya, hati-hati di jurang. Saudara gak akan bilang gitu kan. Karena saudara akan cegah dia. Sekalipun berantem sama dia, yang penting anak saya gak ke jurang. Ini yang sedang kami lakukan para pendeta. Demi apapun juga saya pun gak nyaman menyampaikan ini. Tapi hari-hari ini pemikiran-pemikiran tentang same-sex marriage mulai meningkat. Khususnya di Indonesia. Bahkan beberapa para hamba Tuhan mulai menyetujui pernikahan sesama jenis. Bahkan beberapa pendeta mulai memberkati. Sekali lagi saya gak menghakimi. Tapi mohon maaf. Ini kebenaran firman Tuhan. Jika engkau mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu, bertobatlah. Yang ketiga, nilai apa yang sedang masuk ke dalam gereja, yang sedang masuk ke dalam pemikiran-pemikiran anak-anak Tuhan. Yang ketiga adalah sekularisme. Apa ini sekularisme? Sekularisme adalah pemikiran, rencana, perjuangan, ambisi manusia yang hanya memperhitungkan hidup di dunia sekarang ini saja. Jadi sekularisme memisahkan antara kepercayaan dengan kehidupan pribadinya. Antara iman dengan kehidupan pribadinya. Orang-orang penganut sekularisme mereka percaya bahwa apa yang saya perlukan, yang perlu saya lakukan adalah kehidupan saat ini aja. Saya nggak peduli ada apa afterlife. Saya nggak peduli ada apa setelah kematian. Mereka hanya mempersiapkan hari ini aja. Mereka mengejar yang namanya 3 proyek terbesar yang Raja Salomo tulis dalam kitab Pengkhotbah. Ini proyek terbesar yang pernah dikejar oleh seluruh orang sepanjang masa. 3 proyek ini. Raja Salomo menulis dalam kitab Pengkhotbah. Dikatakan Raja Salomo proyek yang pertama yang dikejar oleh manusia sepanjang masa apa? Hikmat dan pengetahuan. Banyak orang mengejar sekolah, pendidikan, segala hal untuk menambah hikmat, menambah titel dan sebagainya. Raja Salomo terkenal sebagai orang yang paling berhikmat sepanjang masa. Yang ada dan yang akan ada dia. Yang kedua kenikmatan hidup. Sekular hedonisme. Pesta, pora dan segalanya. Yang penting gua seneng bodo amat sama yang lain. Yang ketiga kekayaan dan pencapaian. Yang banyak dalam hidup. Raja Salomo telah mencapai berbagai macam banyak tingkat kehidupan. Bahkan telah mencapai yang namanya kekayaan. Alkitab mencatat kekayaannya sangat luar biasa. Apa kata Raja Salomo ketika ia mendapat ketiga hal ini? Pengkhotbah 11, Pengkhotbah 1. Kita lihat dulu firman Tuhan ya. Pengkhotbah 2 ayatnya yang ke-17 dan 18. Oleh sebab itu aku membenci hidup karena aku menganggap menyusahkan apa yang dilakukan di bawah matahari. Sebab segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha apa? Menjaring angin. Aku membenci segala usaha yang kulakukan dengan jeripaya di bawah matahari. Yang terakhir sama-sama kita baca. Sebab aku harus meninggalkannya kepada orang yang datang sesudah aku. Maksud saya bukan berarti engkau gak usah cari uang gitu, bukan. Tapi gini loh, buat apa engkau jungkir balik
tabrak semua aturan, tabrak semua omongan, tabrak nilai-nilai kekristenan. Dan ketika engkau mau menikmati, engkau dipanggil Tuhan. Harta yang telah kau bangun, usaha yang telah kau bangun tinggi itu, orang lain yang nikmati. Kalau tujuanmu memberi warisan kepada anak cucumu, bagus. Tapi maksud saya nilai-nilai ini yang sedang masuk ke dalam pikiran orang Kristen. Nilai-nilai ini tanpa saudara sadari ada dalam pikiran-pikiran anak-anak Tuhan. Bagaimana cara kita bisa mengubah pemikiran kita? Saya masuk dalam inti khotbah saya. Saudara siap diberkati? Haleluya. Bagaimana saudara memperbarui pikiran kita? Dalam Roma 12, sekali lagi saya baca ayatnya yang kedua. Dikatakan demikian, Roma 12 ayatnya yang kedua, tolong tampilkan. Roma 12 ayatnya yang kedua dikatakan sama-sama, tolong ditampilkan Roma 12 ayatnya yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang apa? Yang sempurna. Berubahlah oleh pembaruan budimu. Oleh pembaruan apa? Akal. Kalimat awal di kata budi apa? Akalmu. Berubahlah oleh pemikiranmu. Bagaimana cara berubah? Alkitab katakan bahasa Inggrisnya menggunakan kata ketika janganlah saudara dan saya menjadi serupa, conform. Jangan mengikuti pattern dunia. Jangan ikut kepada, jangan lakukan apapun supaya engkau diterima oleh dunia. Jangan. Tapi perubahan yang Alkitab maksud adalah transform. Kalau conform itu dari luar, urusan ubah yang di dalam. Kalau conform, pattern dunia. Tapi kalau transform itu dari dalam, mengubah yang di luar. Makanya perbedaan antara pengajaran positive thinking dengan biblical thinking berbeda. Ada banyak orang berpikir positive thinking adalah nilai kekristenan atau adalah nilai yang sama dengan Alkitab. Enggak. Positive thinking dengan biblical thinking berbeda. Positive thinking adalah percaya kepada dirinya. Aku bisa, aku mampu, aku kuat. Ayo katakan aku bisa 1000 kali. Saudara coba aja ngomong aku pusing 1000 kali. Saya jamin kau pusing. Positive thinking bergantung sama diri kita. Tapi kalau biblical thinking, bukan aku bisa, aku mampu. Tuhan bisa, Tuhan mampu, Tuhan sanggup, Tuhan pasti buka jalan. Yang ada minyak anggur tidak dirusak. Aku naik bukan turun. Kalau positive thinking, bergantung sama diri. Kalau biblical thinking, bergantung sama Tuhan. Katakan amin. Kalau positive thinking, memompa yang dari luar masuk ke dalam. Kalau biblical thinking, Yesus yang di dalam, kita keluarkan keluar. Katakan amin. Bagaimana cara mengubah pikiran kita? Saya masuk dalam inti khotbah saya. Yang pertama, dikatakan demikian, mengubah sudut pandang kita. Dikatakan yang pertama adalah memperkatakan apa yang Tuhan katakan. Ketika saya memperkatakan apa yang Tuhan katakan, maka saya mulai berpikir seperti cara Tuhan berpikir. Ketika saya, when I say what God say, I began to think like God thinks. Ketika saya mulai memperkatakan apa yang Tuhan katakan, maka saya mulai berpikir seperti cara Tuhan berpikir. Apa yang kau katakan tentang hubunganmu, tentang kesehatanmu. Kalau engkau memperkatakan seperti cara dunia berkata, maka engkau akan berpikir seperti cara dunia. Tapi kalau engkau memperkatakan seperti Tuhan memperkatakan tentang saudara, Tuhan memperkatakan tentang ekonomimu, Tuhan memperkatakan tentang kesehatanmu. Ketika engkau mulai memperkatakan firman itu, mulai memperkatakan kebenaran itu, mulai memperkatakan terang itu, kuasa yang dahsyat itu, mulai masuk ke dalam kehidupan saudara. Dan pelan tapi pasti, pola pikirmu akan menjadi sama dengan Tuhan. Karena apa yang kau katakan adalah pikiran Tuhan. Apa yang kau ucapkan adalah perkataan Tuhan. Engkau agree, engkau sepakat sama firman Tuhan. Engkau setuju sama yang apa firman Tuhan katakan.
maka sesuatu yang hebat akan terjadi sama saudara. Katakan amin. Ada seorang peneliti dari Jepang, tolong ditampilkan, melakukan penelitian terhadap air. Ini penelitian yang menarik saudara, ini masih Gideon Simanjuntak. Ya, gambarnya, saudara, penelitian terhadap air. Message from Water, Dr. Masaru Emoto. Saudara, mereka meneliti yang namanya air. Air adalah salah satu unsur yang paling banyak di dunia. Dan air adalah salah satu unsur yang paling banyak di tubuh manusia. Di foto sebelah kiri itu gambar air di bawah mikroskop, saudara. Diteliti oleh Dr. Masaru Emoto. Dr. Masaru Emoto, air yang ditaruh perkataan, tiap hari dikatakan, you make me sick, I will kill you. Engkau menyebalkan, engkau tidak menyenangkan, dan seterusnya. Akhirnya seperti itu gambarnya. Foto yang kedua dikatakan perkataan-perkataan yang membawa damai, bentuknya bagus. Air yang ketiga diperkatakan perkataan tentang anger, tentang kebencian. Saudara lihat mulai pecah-pecah. Dan ketika mulai diperkatakan tentang cinta, kasih. Dr. Masaru Emoto meneliti nasi. Dua nasi ditaruh. Nasi yang pertama diperkatakan perkataan yang buruk. Dasar lo, bau lo, ini lo, itu lo. Nasi yang kedua dikatakan yang baik. 21 hari kemudian nasi yang pertama yang diperkatakan perkataan yang buruk. Nasinya menjadi hitam dan busuk. Nasi yang kedua yang diperkatakan perkataan yang baik. Nasinya tetap putih, tetap wangi. Penelitian yang kedua tentang wortel. Ada 3 wortel ditaruh. Wortel yang pertama tiap hari selama 21 hari diperkatakan wortel yang baik. Kamu bertumbuh lebat, kamu akan manis dan sebagainya. Wortel yang pertama, wortel yang kedua dikatakan perkataan yang kamu jelek, kamu gak akan bertumbuh. Wortel yang ketiga tidak dilakukan apa-apa, didiemin aja. Masing-masing setiap wortel ada 2. Wortel yang 2 ini ketika diperkatakan perkataan yang baik bertumbuh dengan lebat, menghasilkan rasa yang baik dan menyenangkan dan bagus. Wortel yang diperkatakan perkataan yang buruk menjadi busuk, menjadi hitam dan mati. Wortel yang tidak dikatakan apapun, yang satu mati, yang satu bertumbuh tapi tidak lebat. Bayangin kalau perkatakan firman Tuhan sama hidupmu. Bayangin kalau engkau memperkatakan firman Tuhan sama keadaanmu. Bayangin kalau engkau mendeklarasikan imanmu, confessing your faith. Engkau memilih untuk memperkatakan firman daripada kenyataan. Engkau memilih untuk memperkatakan imanmu daripada permasalahan. Engkau memilih untuk mempertahankan imanmu sekalipun tubuhmu sakit. Engkau perkatakan oleh bilur-bilur Yesus aku disembuhkan. Sekalipun ekonomi drop, aku percaya Allahku sanggup memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Sekalipun ekonomi drop, aku percaya dia sanggup buka jalan buat aku. Sekalipun kau dalam posisi terbawa, kau bilang aku diciptakan naik bukan turun, jadi kepala bukan ekor. Kalau engkau memperkatakan ini di keadaan yang suka, jangan memperkatakan aduh gimana ya COVID tambah banyak lagi. Saya mau bilang sama saudara, COVID-19 di Provinsi DKI Jakarta sudah sampai dalam tahap yang sangat mengkhawatirkan. Inner circle. Apa inner circle? 150 orang yang kena COVID di Jakarta. 1 orang. Dari setiap 150 yang kena COVID, dari 150 orang di Jakarta, 1 orang kena COVID. Perbandingannya begitu. Apakah pendeta khawatir? Jujur, khawatir. Takut? Enggak. Saya anak Tuhan. Saya tahu Tuhan saya lebih besar daripada COVID-19. Amin. Saya khotbah kemana-mana ketemu jemaat. Banyak banget jemaat. Kadang jemaat juga gak mau tahu. Udah dibilang tidak ada alkohol. Aku tidak peduli. Aku tetap ada. Ketemu pendeta harus jaga jarak. Oh tidak peduli. Aku dan pendeta tidak ada jarak. Takut? Enggak. Khawatir? Iya namanya manusia. Berikutnya saudara yang terakhir. Imam musik boleh maju ke depan. Berikutnya saudara, ketika saudara dan saya, bagaimana saudara dan saya view of yourself. Bagaimana saudara dapat mengubah sudut pandang saudara tentang kehidupan ini. Yang pertama Alkitab katakan saudara dan saya, saudara harus perhatikan nilai-nilai yang dunia sedang taruh. Saudara sadar gak sadar kita sedang dibentuk untuk seperti dunia. Kita sedang dibentuk untuk sama seperti dunia. That's why kenapa saya ngotot perpanjang seri khotbah saya.
tentang pikiran. Karena hari-hari ini kita sedang dihujani oleh pemikiran-pemikiran dunia. Yang kalau kita nggak sadar, kita percaya. Itu menjadi kepercayaan kita. Yang ketiga, dikatakan bagaimana saudara dan saya bisa memiliki pemikiran-pemikiran kerajaan surga. Yang ketiga dalam Efesus 4 ayat yang ke-23 dikatakan demikian. Supaya kamu diperbaharui di dalam rohmu dan pikiranmu. Kata diperbaharui dalam bahasa Yunaninya menggunakan kata ananaio. Saudara gak usah ingat bahasa Yunaninya karena gak penting juga. Tapi saudara harus tahu artinya. Apa ananaio? Ananaio artinya be made new. Atau terjemahan sederhananya renovate. Diambil dari kata renovation. Renovasi. Pikiran saudara perlu 60.000 sampai 80.000 setiap hari orang berpikir. Setiap hari. Dan celakanya banyak 60.000, 80.000 itu ketakutan, kekhawatiran. Semua nih di sini nih. Makanya ada istilah overthinking. Yang belum ada udah kita pikirin. Yang nggak terjadi kita udah pikirin. Kadang-kadang orang lelah bukan karena capek. Tapi karena terlalu mikir. Gimana ya kalau suami gue gak bertobat? Gimana ya COVID kapan berlalu ya? Gue bisa gak ya begini ya? Terus tuh kita ngomong sama diri kita. Semua kekhawatiran kita. 60.000 sampai 80.000. Renovate artinya apa? Renovasi, dihancurin. Kalau saudara renovasi di rumah. Saya sedang renovasi rumah saya saudara. Rumah saya kebetulan berdiri di atas 5 hektar. 23 lantai. Orang kaya. Enggak, saya sedang renovasi kemarin dekat ruang makan rumah saya. Kami perlebar kurang lebih 2 kilometer. Enggak, kami perlebar pintunya kami panjangin. Sama depan saya lagi bikin kolam ikan. Saya mau piara ikan hiu, ikan paus di rumah. Enggak lah, lagi bikin panjang rumah, pintu ruang tamu, pintu ruang makan sama kolam ikan. Lagi diperpanjang. Dan biasanya kalau diperpanjang tuh harus ada yang dihancurin. Harus ada yang dihancurin. Dan pasti kotor. Nah untuk engkau bisa memiliki pikiran Kristus, pikiran-pikiran lama harus hancur. Pikiran-pikiran yang maaf ya, yang menuduh. Pikiran-pikiran khawatir. Karena saudara gak bisa percaya Yesus, percaya sama dunia, gak bisa. Saudara gak bisa percaya sama Tuhan. Tapi percaya juga sama apa yang dunia katakan. Enggak bisa. Kadang-kadang lucu ya. Orang bisa percaya dengan mudahnya sama perkataan para ahli. Buah atau tumbuhan jahe berkhasiat. Tanpa kita mengecek kita percaya. Atau ini makan ini berkhasiat. Tapi kita ketika bicara firman. Kita mikir 2 kali. Perkataan dunia, perkataan para ahli. Perkataan para dokter. Kita dengan mudahnya percaya. Perkataan kata orang pinter, perkataan kata profesor, kita dengan mudahnya percaya. Perkataan ke orang yang berpengalaman, dengan mudahnya kita percaya. Tapi perkataan firman Tuhan, kok kita gak percaya? Saya hari ini terus pegang apa yang Pak Pariaji ajar, yang ada minyak, yang ada anggur, tidak akan dirusakkan. Bodoh amat. Mau bertambah berapa juga di Indonesia. Saya punya iman. Saudara dan saya generasi minyak dan anggur. Tidak akan dirusakkan. Tubuh darahnya tercurah. Saya tutup dengan cerita ini. Kalau saudara pernah pergi ke kebun binatang. Kalau saudara ketemu atau ke sirkus. Saudara ketemu ada gajah-gajah. Gajah-gajah yang besar kalau saudara lihat. Mereka berkumpul di satu tempat. Dan di kaki gajah mereka, di kakinya ada tali yang ngikat. Dan uniknya tali itu yang ngikat kaki gajah tidak terikat kepada sesuatu, hanya diikat. Dan saya iseng, saya ngobrol sama penjaga, saya bilang, Pak, itu kan gajahnya diikat kakinya. Kok nggak dicantelin Pak? Dia bilang nggak usah. Lo tadi takut lo, gajah jalan keluar lo Pak. Takut gajahnya pergi lo. Terus kata penjaga bilang gini, nggak mungkin pergi deh. Lo Bapak tuh dari mana? Ada lihat aja. Dan saya perhatiin selama setengah jam lebih 1 jam. Itu gajah gak kemana-mana. Di situ aja. Saya tahu gajah mau pergi. Saya tahu dia gak nyaman dilihatin banyak orang. Tapi gak tahu gimana. Gajah di situ aja. Ketika saya tanya, Pak
kok Bapak bisa yakin sih gajah gak pergi kemana-mana? Terus penjaga bilang begini, dari kecil ketika gajah lahir, ketika udah mulai bisa berdiri, gajah bayi, kakinya kami ikat, talinya kami cantel ke pohon kecil. Dan gajah bertumbuh dengan pemikiran bahwa dia gak bisa kemana-mana. Gajah bertumbuh dengan pemikiran bahwa tali yang mengikat dia lebih kuat daripada dia. Jadi ketika gajah mulai beranjak dewasa Pak, talinya tetap kami ikat, tapi kami gak cantel. Dan gak tahu gimana gajah percaya selama ada tali di kakinya, dia gak bisa kemana-mana. Padahal kita semua tahu gajah binatang yang kuat, bisa merobohkan pohon, bisa menghancurkan rumah. Tapi karena terikat kakinya, karena gajah percaya tali lebih kuat dari dia, gajah gak kemana-mana. Ada banyak kita anak Tuhan, kita terikat oleh pikiran-pikiran yang dunia taruh. Kita terikat oleh trauma masa lalu. Kita terikat sama perkataan orang. Lo gak mungkin bisa sukses. Dan perkataan itu mengikat kita. Setiap kali kita mau maju, kita ingat perkataan itu. Kita gak bisa jalan. Ada banyak anak-anak muda gak bisa lagi mencintai orang lain karena pernah dikecewakan oleh orang lain. Saya melayani seorang pasangan suami istri yang telah menikah kurang lebih 10-11 tahun. Berdoa minta keturunan. Singkat cerita, saya doakan dan saya tanya, gimana hasilnya? Belum ke dokter Pak. Gimana hasilnya? Belum ke dokter. Lama-lama saya mulai berpikir, kenapa ya? Kok gak perlu ke dokter ya? Terus saya tanya, kenapa sih gak ke dokter? Jawab sana, jawab sini, jawab sana. Atas anugerah Tuhan, saya bilang Pak jujur sama saya. Saudara mau tahu apa yang dibilang? Saya takut kecewa Pak. Saya gak berani ke dokter karena saya takut kecewa. Saya takut hasilnya negatif bukan positif. Saudara tahu pepatah yang bilang jangan bermimpi tinggi-tinggi, nanti jatuhnya sakit. Belum mimpi, udah mikir jatuh. Apa yang mengikat engkau? Hari-hari. Dulu saya diikat oleh pemikiran saya anak gak berharga. Dulu saya diikat oleh pemikiran saya anak yang gak diingini. Dulu saya diikat dengan pemikiran saya anak dari keluarga miskin. Saya dilabel oleh dunia anak broken home. Dulu saya diikat seperti itu. Ketika saya tahu kebenaran, maka Alkitab katakan, ketika engkau tahu kebenaran, the truth, kebenaran will set you free. Ketika engkau tahu kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan engkau. Saya sama istri lagi melayani seorang jemaat dari Houston, Texas, Amerika. Kalau Bapak masih nonton, engkau yang di Amerika, Mr. John, Tuhan mengasihi engkau. Tuhan sayang sama engkau. Tuhan punya rencana yang indah for you, Mr. John. God have a beautiful plans for you. Jesus love you, Mr. John. Tuhan mengasihi engkau. Tuhan tidak melihat pelanggaranmu di masa lalu. Tuhan punya masa depan yang indah buat engkau. Siapapun kau yang menonton. Kenapa saya ngomong ini? Saya tutup dengan demikian. Jangan mau dijajah oleh pikiran dunia. Jangan percaya apa kata dunia. Percaya apa kata Tuhan. Kalau dulu Tuhan tolong, hari ini Dia tetap tolong saudara. Tutup Alkitab saudara. Kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Sama-sama bangkit berdiri. Taruh tangan kirimu di dada. Angkat tangan kananmu di hadapan Tuhan. Kita datang sama Tuhan. Haleluya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia.
selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau Mari sama-sama sambil angkat kedua tanganmu, katakan kau tunjukkan. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan. Yes. Bilang sama Tuhan, kau setia. Kau mulia. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau Mari sama-sama kita kasih tepuk tangan, sorak-sorai bagi Tuhan kita sambil angkat tanganmu, katakan kau tunjukkan kasih setiamu. Yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau Mari jemaat Tuhan dimanapun kau sambil angkat kedua tanganmu dengan imanmu, katakan kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau Tetap angkat kedua tangan saudara bersama dengan teman saya MC, katakan kau tunjukkan kasih setiamu. Tutup matamu, angkat tanganmu, katakan yang ku perlu. Angkat tanganmu siang hari ini, katakan kau setia, kau mulia. Bilang sama Tuhanmu, dulu, sekarang, selama-lamanya. Dia tidak pernah berubah. Kau tunjukkan kasih setiamu. Menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Waktu saya nggak banyak,
Tundukkan kepalamu, naikkan setiap doa saudara. Tuhan kita Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang setia. Kalau dulu dia tolong saudara, hari ini dia pasti tolong saudara. Kalau dulu dia bela saudara, hari ini dia pasti bela saudara. Kalau dulu dia buka jalan buat saudara, hari ini dia pasti buka jalan buat saudara. Berhenti meragukan Tuhan, berhenti mempertanyakan Tuhan. Tuhan sanggup pelihara engkau. Tuhan sanggup mengadakan apa yang kau perlukan hari ini. Tuhan sanggup mempromosikan engkau. Bahkan Tuhan sanggup membukakan laut merah bagi engkau hari ini. Kalau di padang gurun tiang awan, tiang api menyertai bangsa Israel. Kalau di padang gurun kasutnya tidak menjadi rusak. Kalau di padang gurun apa yang diperlukan disediakan oleh Allah bagi mereka. Lebih lagi engkau yang di dalam Kristus Yesus Tuhan. Saya tahu ini masa yang sulit, saya tahu ini masa yang sukar. Saya tahu keadaan sedang menjadi buruk. Saya tahu penyakit sampar sedang merajalela. Tapi hari ini jangan memperkatakan ketakutanmu. Perkatakan apa yang firman Tuhan katakan sama saudara. Perkatakan engkau dikasihi. Perkataan Yesus mati di kayu salib. Perkatakan Yesus telah bangkit dari maut. Perkatakan yang ada minyak, yang ada anggur tidak akan dirusakkan. Perkatakan aku dikasihi oleh surga. Yang punya surga crazy in love with saya. Perkatakan perkataan firman. Sebagai hamba Tuhan, perkatakan firman. Jangan perkatakan ketakutan. Ketika engkau memperkatakan firman, sesuatu yang ajaib terjadi. Tundukkan kepalamu, kita bersatu dalam doa. Apa yang Tuhan taruh di hati hamba Tuhan telah sampaikan. Setiap kata kalimat jatuh ke hati mereka yang subur, bertumbuh, berakar, berbuah. Sesuatu pun tidak dapat mencuri mereka hari ini. Firman-Mu bertumbuh, berakar menjadi rema. Terima kasih Tuhan. Siapapun mereka yang menonton di rumah, mereka yang sedang menangis, mereka yang sedang dalam ketakutan, kekhawatiran, siapapun mereka, jamah, sucikan, sembuhkan, pulihkan. Agar pandemi ini kembali membuat kami melihat Tuhan pelihara, Tuhan mengasihi kami. Yesus ada dalam hidup kami. Kami bawa korban ucapan syukur kami, berapapun persembahan umat-Mu, balaskan, perhitungkan. Jadi buah yang menyenangkan hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita yang siap memberi, kita katakan selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati saudara.